Bro, lo tau nggak kenapa air laut itu asin? Ya tau lah bro. Kenapa air laut itu asin? Ya karena manisnya ada di kamu. Tidak bro. Tapi sebenarnya saya juga nggak tahu sih. Mungkin karena keringat dari ikannya. Yang benar aja lo bro. Emang itu betul jawabannya? Iya sih bro. Sebenarnya saya juga bingung dengan jawabannya. Karena saya tidak yakin dengan jawaban-jawaban yang saya sampaikan tadi. Kayaknya saya juga perlu cari tahu deh bro jawabannya. Oke, jadi kalau memang kamu juga masih ragu dengan jawaban itu, mari kita simak video berikut ini aja. Oke bro? Oke bro. Sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi jumpa lagi dengan saya, Fandri Waco. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba membahas terkait kenapa air laut itu asin. Dari selama ini, begitu banyak teka-teki yang kemudian saya jumpa. Ketika ada yang bertanya kenapa air laut itu asin, yang ada hanya jawaban karena manisnya ada di kamu. Ada yang bilang air laut itu asin karena keringat dari ikan. Jadi begitu banyak hal-hal yang sifatnya komedi. Tapi setelah saya pikir-pikir, jadi tentunya pertanyaan itu perlu untuk dicari tahu sebenarnya apa kebenarannya yang pasti. Sebetulnya kenapa air laut itu asin? Apakah karena banyak garam dalamnya? Toh garam itu dari mana? Bukankah garam itu dari laut? Lantas, kenapa air laut itu asin? Jadi, mari kita menyimak materi berikut ini. Jadi, dikutip dari gramedia.com, ada beberapa alasan kenapa air laut itu asin. Jadi, yang pertama, karena kandungan mineral. Jadi kandungan mineral, jadi bersumber dari National History Museum, bahwasannya kenapa air laut itu asin itu karena banyaknya kandungan mineral dalamnya. Kandungan mineral itu apa? Kandungan mineral itu dari mana? Kandungan mineral itu berasal dari batuan yang ada di daratan. Jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya melalui siklus hujan, yaitu melalui proses evaporasi, penguapan di laut, kemudian terjadi proses kondensasi, hingga terjadi hujan atau presipitasi. Kemudian hujan tersebut akan berbenturan dengan karbon dioksida atau berbenturan dengan karbon dioksida yang ada di udara, kemudian menyatu dengan air hujan, sehingga melalui air hujan itu kemudian dan berbenturan dengan batu-batuan. Seperti yang kita ketahui, bebatuan itu ada mengandung mineral di dalamnya, seperti ion dan lain sebagainya. Jadi akibat air hujan yang jatuh, yang berbenturan dengan batu, sehingga kemudian akan menghasilkan mineral dan ion yang ada pada bebatuan tersebut. Ya. Kemudian ion ataupun mineral tersebut dibawa oleh sungai ke laut. Karena begitu banyak mineral dan ion tersebut menumpuk, sehingga kemudian akan terjadi asin. Makanya air laut itu asin. Itu yang pertama, yaitu karena kandungan mineral yang berasal dari bebatuan yang berupa ion dan mineral yang dibawa oleh sungai ke laut. Karena kuantitas semakin banyak ion dan mineralnya, sehingga kemudian akan menghasilkan zat-zat garam. Kira-kira begitu, itu alasan yang pertama. Jadi yang kedua, alasan mengapa air laut itu asin, itu karena air laut itu dipanaskan. Siapa yang memanaskannya? Bagaimana memanaskan? Dari maksud. Jadi, air laut itu merembes ke retakan di dasar laut.
air laut merembes ke retakan di dasar laut, kemudian dipanaskan oleh magma yang berasal dari inti bumi. Kemudian akibatnya pemanasan tersebut akan menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Bagaimana proses reaksi kimia ini kemudian? Jadi air yang tadinya dipanaskan akan melepas oksigen dan juga zat-zat seperti magnesium, kemudian sulfat maupun zat-zat besi di dalamnya. Sehingga akibatnya ya reaksi ini kemudian akan menambah zat-zat garam pada air laut. Begitu. Yang perlu kita ketahui juga bersama bahwa hampir 85% kandungan air laut itu berupa sodium atau zat-zat garam dan juga klorida. Dan 10%-nya itu ya magnesium dan sulfat. Semakin banyak zat garam yang ada kandung dalam air laut, satu tempat, itu kemudian dipengaruhi oleh suhu udara pada tempat tersebut. Kemudian dipengaruhi oleh hujan, curah hujan. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya mengenai kenapa air laut itu asin. Jadi akhir kata, saya mohon maaf apabila kata-kata saya mungkin membuat tersinggung semua para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.